Perseteruan antara Erika Carlina dan DJ Panda kini mulai menemukan titik terang secara perlahan. Ya, usai memunculkan banyak drama konflik yang menghebohkan jagat maya, para pihak yang bersangkutan akhirnya mulai membuka matanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Di antaranya, DJ Panda akhirnya meminta maaf kepada Erika dan mengakui kesalahannya. Tak hanya kepada Erika, DJ Panda juga telah meminta maaf kepada DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika saat ini. Selain itu, Natalie Holzher yang terseret dalam pusaran konflik tersebut buntut konten viral parodi ibu hamil juga sudah mengaku dan meminta maaf langsung kepada Erika. Menariknya, Erika diketahui tetap menempuh jalur hukum terhadap DJ Panda buntut dugaan pengancaman yang ia dapatkan selama masa kehamilannya. Dan di tengah-tengah drama konflik yang terjadi, rekam jejak pengakuan Erika yang suka membungkus pria mendadak viral kembali, yang seolah membuka mata netizen jika Erika juga salah dan sepatutnya tak mendapatkan atensi. Untuk mengetahui sederet update terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 update kasus Erika Carlina dan DJ Panda versi Cumi Top 5. DJ Panda akhirnya buka suara menanggapi konfliknya dengan Erika. Ya, dalam podcast bersama Denny Sumargo beberapa waktu lalu, DJ Panda secara terang-terangan mengakui kesalahannya terhadap Erika. DJ Panda mengaku telah berusaha beritikat baik dengan ingin menemui Erika dan meminta maaf secara langsung. Namun, karena dirinya belum dapat bertemu secara langsung, maka dalam kesempatan tersebut DJ Panda terpaksa meminta maaf kepada Erika. Saya tadi udah ke tempat Erika. Saya sama orang tua sih kok. Saya udah ke tempat Erika. Berusaha untuk beretikat baik gitu loh kok. Untuk menemui Erika. Saya juga chat Erika untuk memperbaiki masalah ini. Terus berhasil ketemu? Nah, enggak kok, mungkin dia butuh waktu. Saya bisa memahami. Erika mengaku jika DJ Panda memang betul-betul menghubunginya. Namun, Erika tak membalasnya dengan alasan tengah berada di rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Komunikasinya dia ada chat memang, chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku, cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan, jadi nggak ketemu. Namun, jika dilihat dari kalimat yang ditulis Erika dalam sosial media Instagramnya, Erika seolah mengisyaratkan jika dirinya memang tak mau bertemu DJ Panda. Pasalnya dalam kalimat tersebut Erika menyebut dirinya baru mau menemui DJ Panda asal DJ Panda bertanggung jawab atas kehamilan perempuan lain yang diduga dihamilinya juga. Aku mau ketemu dia asal dia temuin terlebih dahulu perempuan lainnya yang baru saja melahirkan anaknya atau yang masih mengandung anaknya. Jangan menghilang atau nyuruh mereka buat menghilang janinnya lagi. Karena aku yakin kondisi mereka lebih butuh dia saat ini. Tulis Erika. Tak hanya meminta maaf kepada Erika. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, DJ Panda juga mengaku telah meminta maaf kepada DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika saat ini. Tapi saya sudah teleponan sama Bravi, yang intinya Bravi tidak mempermasalahkan, Bravi memaafkan saya pun minta maaf sama Bravi untuk ya udah kita maaf-maafan. Semoga kita kedepannya bisa berhubungan baik. Ya, pernyataan tersebut ternyata bukan omong kosong belaka.
Pasalnya, dalam sosial media beredar sebuah rekaman suara yang memperdengarkan suara DJ Panda dan DJ Brevi yang sedang berbincang dan akhirnya bermaaf-maafan. Sorry ya, aku kok ya. Aku Apa? minta maaf banget sama Koko. Aku minta maaf banget sama Koko. Iya, gue maafin kok bro, gue maafin, gue personal sebagai atas nama gue pribadi, gue memaafkan. Thank you Ko ya. Thank you. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa temenan ya bro. Amin Ko. Tapi masalah lu sama Erika, gue nggak bisa ikut campur terlalu jauh. Gue cuma bisa menyampaikan kalau gue masalah sama lu sudah kelar. Siap Ko. Gue udah selesai. Gue juga tadi udah izin sama Erika mau nelfon lu dulu. Gue bilang gue mau maafin Panda. Gue mau masalah ini kelar karena udah kejauhan, serangannya udah sampai ke orang tua, udah sampai kemana-mana. Gue nggak mau. Minimal orang-orang tahu dulu kita udah kelar masalahnya. Dan kalau untuk urusan lu sama Erika, silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau. Dan proses hukum tidak bisa gue terlalu jauh ikut campur. Karena jujur Erika udah menjalankan proses hukum. Siap Ko. Jadi ya udahlah, menurut gue ini mungkin hari sial yang lagi lu terima, Erika terima barengan, gue juga kena juga. Ya kita harus jalanin sebagai laki-laki, ya kita harus tanggung jawab apa yang kita perbuat. Sekali lagi gue juga kalau gue ada salah-salah bertindak kemarin mungkin terlalu emosional segala macam, gue juga minta maaf. Yang bahkan serangannya sampai ke orang tua lu, gue minta maaf juga. Salam buat orang tua lu ya. Natalie Holzer yang terseret dalam konflik tersebut buntut konten viral parodi ibu hamil. Belum lama ini juga tampak membuat video permintaan maaf yang ditujukan terhadap Erika. Ya, dalam sosial media Instagramnya, Natalie mengakui perbuatannya yang telah menyinggung Erika, dan juga Natalie meminta maaf secara terbuka kepada Erika. Nih adik-adik bisa nggak story bilang gini, karena Natalie minta maaf ya jadi kena padahal nggak tahu apa-apa gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Dalam komentar postingan Natalie, Erika tampak memberikan balasan yang mengisyaratkan dirinya telah memaafkan Natalie. Sama-sama Kak, maaf kalau ada salah juga. Sehat dan bahagia selalu. Tulis Erika dalam komentar postingan Instagram Natalie. Kalau memang Kak Natalie ada itikat baik, minta maaf, pasti aku maafin. Meski DJ Panda telah meminta maaf secara terbuka, ternyata Erika menyatakan secara tegas bahwa dirinya akan tetap menempuh jalur hukum terhadap DJ Panda yang diduga telah melakukan pengancaman selama masa kehamilan dirinya. Ya, seperti diketahui, Erika mengaku mendapatkan ancaman dari DJ Panda beserta fans-fansnya. Kemudian Erika memilih melaporkan DJ Panda ke pihak berwajib guna melindungi dirinya hingga proses melahirkan nanti. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Bulan Juli, 21 Juli. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman
tanggalnya itu aku lupa, yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Semula, saat Erika mengungkapkan terkait kehamilannya di podcast bersama Deddy Corbuzier, netizen tampak mendukung Erika dan menyudutkan DJ Panda karena disebut telah memberikan ancaman terhadap Erika. Namun, baru-baru ini, rekam jejak pengakuan Erika yang suka membungkus kembali viral di sosial media, di mana rekam jejak tersebut seolah membuat mata netizen melek dan melihat jika perbuatan dan pergaulan bebas Erika juga salah. Atau lebih tepatnya Erika dan DJ Panda sama-sama salah atas kehamilan di luar nikah yang dialaminya tersebut. Erika pernah nggak dibungkus? Sorry nih, bukan dibungkus, ngebungkus. Saya itu ngebungkus. Kamu tipe yang lebih better yang Ngebungkus. Aku dominan kan udah dibilang, nggak ada itu kata dibungkus. Pernah juga kok kayak gitu. Karena gini, sifat laki-laki gitu ya. Maksudnya sifat pria yang pernah saya kenal, awal pertemuan itu kayak, aduh kayaknya ini menarik deh, ganteng, tinggi, badannya bagus gitu. Oke. Penasaran nih aku. Penasaran tuh dalam arti ciumannya enaknya ya gitu. Bentar, dari badan bagus sama ciuman tuh nggak nyambung loh. Kan mulut kan termasuk badan, tubuh, anggota badan. Oh ya, oke. Berarti dari semuanya ya. Semua dari badan. Badan, seluruh badan ya. Seluruh badan. Seluruh badan aku penasaran. Yang terlihat ya. Yang terlihat. Oke. Penasaran jadinya. Terus ya mungkin minum bareng, dinner segala macam. Berlanjut misalnya ke rumah ngobrol main Uno kayak Mas Diri bilang tadi. Betul, ya kan? betul. Ternyata main Unonya enak, menyenangkan dan dia menang gitu. Dia menang. Setelah main Uno bosen, besoknya nggak mau main Uno gitu. Bisa gitu? Bisa. Karena kan tadi lu bilang main Unonya enak, menyenangkan. Nah itulah aku maksudnya, hari ini udah main Uno, besok nggak pengen main Uno sama dia, pengen main Uno sama yang lain mungkin. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.